Halo, selamat datang kembali di channel Muplai Film. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur film The Millionary Express yang dirilis tahun 1986. Film ini yang menjadi cikal bakal terkenal para aktornya, sebut saja Sammo Hung, Guru Gao, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan seorang pria yang kembali ke kota asalnya, mencoba untuk meningkatkan keuntungan kota dan dirinya, dengan menyabotase kereta sehingga penumpang semua harus berhenti di kota dan menghabiskan banyak uang. Supaya bisa tahu kejelasan alur ceritanya, maka simak videonya sampai selesai. Film dibuka di mana terlihat seorang pria Hong Kong yang diketahui bernama Ching Fong Tin sedang menjarah benda kepunyaan para tentara Rusia yang dikira sudah tewas. Akan tetapi tentara tersebut sedang melakukan simulasi perang. Etama Ching Fong Tin era dan wirang. Sebagai hukumannya, Ching Fong Tin dipaksa menari layaknya wanita penghibur. Di sela-sela menari, Ching Fong Tin melihat peluang kabur dengan merampas granat dari tentara Rusia, kemudian meledaklah. Lalu muncul seorang pria koboi yang bernama Lok Fok Soy yang bertugas untuk menangkap Fong Tin. Karena Fong Tin sendiri merupakan buronan yang paling dicari saat itu. Karena Ching Fong Tin yang cerdik kemudian berpura-pura pingsan dengan dalih kedinginan. Di saat itu berlangsung, kesempatan untuk melarikan diri terbuka lebar, ditambah Ching Fong Tin yang jago kungfu. Ching Fong Tin pun berhasil kabur dan melarikan diri. Adegan berpindah ketika beberapa orang yang sedang merencanakan perampokan terhadap penumpang kereta api dari Shanghai, dengan tujuan utama untuk merampok sebuah peta atau relik yang dibawa oleh orang Jepang. Sementara itu, di sebuah kota kecil yang bernama Hansui, terlihat anggota keamanan yang merencanakan perampokan bank di kota tersebut dengan menyabotasi kebakaran, sehingga para warganya teralihkan ke tempat kebakaran. Lalu tibalah tim pemadam kebakaran, mencoba menyelamatkan korban dan memadamkan api. Sementara itu, kawanan perampok yang berkedok bertugas keamanan ini berhasil masuk ke dalam bank dengan memakai masker. Kawanan perampok ini mencoba menyandera sang kepala cabang yang diketahui bernama Om Bran. Akan tetapi, Om Bran sempat lepas dan berteriak dan ketahuan oleh orang-orang yang tadi berkerumun di lokasi kebakaran. Dan hanya 2 orang yang berhasil ditangkap oleh petugas kebakaran. Mengetahui para perampoknya para polisi, petugas kebakaran ini pun melapor kepada wali kota. Kemudian wali kota ini memerintahkan agar warganya mencari dan pindah ke tempat lain. Dirasa pidato wali kota yang seolah putus asa, petugas ini pun naik dan berorasi. Untuk mengisi kekosongan departemen kepolisian, petugas ini pun diangkat menjadi kepala polisi. Kemudian adegan berpindah di sebuah stasiun kereta yang dimana diketahui para penumpangnya kebanyakan orang tajir di zamannya. Di sini nampak 2 anak kecil sedang berkelahi dan ternyata ini adalah Wong Fei Hong semasa kecil. Adegan kembali ke kota Hansui, di mana Ching Fong Tin datang dengan rombongan para wanita dengan mengendarai motor Vespa-nya. Kedatangan Ching ke tempat kelahirannya ini sebetulnya tidak diterima oleh kepala polisi yang baru, karena Ching sebetulnya adalah seorang buronan kala itu. Akan tetapi sang wali kota sekaligus paman dari Ching Fong Tin ini bahwa dirinya yang akan jadi jaminan. Singkat cerita, seorang anggota polisi melaporkan bahwa Ching Fong Tin membeli seluruh hotel, tanah, dan kios-kios di pasar. Mendengar hal itu, sang kapten dibuat penasaran, apa maksud Ching Fong Tin datang kembali ke kota ini.
Adegan kembali ke dalam kereta. Dua anak yang salah satunya adalah Wang Fenghong semasa kecil ini sepertinya masih kesal dengan apa yang terjadi sebelumnya di stasiun. Mereka kembali berkelahi dan seperti ini kejadiannya. Adegan berpindah di mana terjadi kejar-kejaran antara Ching Fong Tin dan kapten polisi yang mengakibatkan tertukarnya tunggangan mereka. Dan Ching Fong Tin pun berhasil meloloskan diri dengan kuda kapten polisi. Kemudian Ching Fong Tin memasang sebuah dinamit di atas rel kereta sebagai sabotase agar kereta tersebut berhenti. Akan tetapi kapten polisi datang. Fong menjelaskan alasan menyabotase kereta demi meningkatkan ekonomi kota Hansui. Tapi kapten ini tidak setuju atas rencana Fong. Dan terjadilah perkelahian. Dan Ching Fong Tin pun berhasil mengalahkannya. Singkat cerita, Ching Fong Tin pun berhasil meledakkan dinamitnya dan kereta pun mengerem mendadak. Para penumpang pun keluar lalu Fong memandu para penumpang agar singgah di hotelnya. Sementara itu, kapten dan petugas keamanan berhasil menangkap para mantan keamanan yang mencuri di bank tadi. Kemudian, adegan berpindah. Kawanan mafia yang akan merampas peta dari orang Jepang sedang berunding. Mereka merencanakan segala kemungkinan yang akan terjadi apabila plan A gagal. Di tempat terpisah, Lok Fong Soi, sang agen rahasia pemerintah dan kapten keamanan, berhasil menjebloskan Ching Fong Tin ke dalam sel. Di malam harinya, para wanita dan pacarnya Ching Fong Tin datang dengan berpura-pura dan membujuk penjaga. Di saat itu pula, Ching Fong Tin berhasil kabur lalu berpamitan dengan pacarnya. Namun, sesaat Ching Fong Tin meninggalkan kota Hansui, terjadi kekacauan dari kawanan penjahat yang akan merampas peta dari orang Jepang. Di tempat terpisah, Ching merasa jadi orang bodoh, meninggalkan pacar dan kampung halamannya di mana dia dilahirkan. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Fong berniat kembali ke kota Hansui. Sesampainya di kota Hansui, Ching Fong Tin dikejutkan oleh beberapa orang yang tergeletak di jalan. Merasa curiga ada yang tidak beres, kemudian Ching Fong Tin mengintip ke kantor keamanan, tepatnya jendela belakang penjara. Karena Ching sudah berpengalaman dalam hal beginian, lalu memberikan sebuah gergaji untuk mengalihkan perhatian. Di saat itu terjadi, Ching berhasil mengambil kunci dan menghabisi kawanan penjahat tersebut. Akhirnya, Ching Fong Tin, para napi, dan petugas keamanan bersatu untuk memukul mundur para bandit dengan instruksi dari Ching Fong Tin sendiri. Diawali dengan 3 napi yang menari-nari seolah mengolok-olok kawanan bandit tersebut yang membuat mereka bertiga dikejar sebagai pengalih perhatian. Lalu muncullah Ching Fong Tin dan Lok Fong Soi mengendarai motor Sespannya yang telah dipasangi senjata. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama karena senjatanya macet. Mereka berdua pun lompat dan bersembunyi di balik dinding. Sementara itu, di tempat terpisah, kapten dan anak buahnya berhasil membebaskan para sandera. Akan tetapi, para bandit mengetahui dan terjadilah perkelahian. Si kapten ini bertarung dengan salah seorang bandit yang begitu kuat.
Lalu di posisi berbeda, Ching Pongtin alias Sammo Hung bertarung dengan Cynthia Rothrock, artis jago bela diri partner Chuck Norris di era 90-an. Di pertarungan ini, Ching Pongtin beberapa kali terjatuh. Di ending pertarungan, karena Ching Pongtin tahu diri, wanita bukan untuk disakiti. Di tempat terpisah, si pendekar Jepang bertarung dengan salah satu pimpinan bandit dan berhasil mengambil kembali petanya. Di akhir adegan, ternyata peta yang merupakan sebuah artefak itu bukan milik Jepang, tetapi milik Cina yang dicuri dari museum di Shanghai. Tempat berontak orang Jepang tersebut akhirnya dapat dilumpuhkan. Karena Ching telah menyelamatkan harta karun, maka Lok Foksoi pun membebaskan Ching dari segala tuduhan. Begitupun dengan perampok bank yang di awal film tadi. Kemudian, tamat. 带着多少期盼，不敢回头看。人生总是场往返。